Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Kali ini kita akan menyimak kisah misterius Pak Darmo, pemilik warung soto kuning di Semarang, yang mendadak kaya raya, tetapi di balik kesuksesannya tersimpan sebuah perjanjian gelap yang akhirnya menuntut tumbal. Simak kisahnya sampai akhir, dan tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Kalau ada satu hal yang paling cepat menyebar di sebuah kampung, bukanlah berita tentang orang menikah atau orang pindah rumah, melainkan kabar tentang seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya. Apalagi kalau kekayaan itu datang terlalu cepat, terlalu mudah, dan tidak pernah jelas dari mana asalnya. Begitulah yang terjadi dengan Pak Darmo. Nama itu mulai sering terdengar dalam bisik-bisik warga di sebuah kawasan pinggiran Semarang. Dahulu Pak Darmo hanyalah seorang lelaki sederhana yang setiap pagi membuka warung soto kuning khas Semarang di pinggir jalan. Warungnya tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan beberapa meja kayu, etalase kaca, dan dapur kecil di bagian belakang. Bertahun-tahun ia menjalankan usaha itu dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kalau sedang ramai, dagangannya bisa habis sebelum sore. Tetapi kalau sedang sepi, sampai malam pun masih ada beberapa mangkuk soto yang tersisa. Warga mengenal Pak Darmo sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara, tidak suka pamer, dan jarang ikut berkumpul terlalu lama di warung kopi. Istrinya Bu Lastri juga dikenal sederhana. Kehidupan keluarga mereka berjalan seperti keluarga lain pada umumnya. Sampai kemudian semuanya berubah. Perubahan itu pertama kali terlihat dari rumah. Pak Darmo, rumah yang sebelumnya hanya bangunan sederhana, tiba-tiba direnovasi. Dindingnya dicat ulang, pagar besi baru dipasang, halaman diperlebar, dan sebuah mobil mengilap mulai sering terparkir di depan rumah. Warga tentu saja mulai bertanya-tanya, Pak Darmo dapat rezeki dari mana ya? Pertanyaan itu terdengar ringan, namun semakin hari, semakin banyak orang yang membicarakannya. Bukan hanya rumahnya yang berubah, warung soto kuning miliknya juga mendadak ramai luar biasa. Dari pagi sampai malam, pembeli seperti tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan pada waktu-waktu yang biasanya sepi, meja-meja di warung itu selalu penuh. Orang-orang dari luar kampung mulai datang. Ada yang mengaku mendapatkan rekomendasi dari temannya. Ada yang katanya pernah mencoba sekali lalu merasa ingin kembali lagi. Anehnya, hampir semua pembeli datang dengan alasan yang berbeda, tetapi berakhir pada hal yang sama. Mereka selalu kembali. Pak Darmo pun semakin sibuk. Dia membeli peralatan dapur baru, menambah meja, memperbesar bangunan warung, dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Dari sinilah desas-desus mulai berubah. Jangan-jangan Pak Darmo punya pegangan, bisik seorang warga suatu malam. Pegangan apa? Yanis, kamu tahu sendiri. Pembicaraan itu langsung berhenti ketika ada orang lain lewat. Tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Tetapi semua orang seakan memahami maksud perkataan tersebut. Pesugihan. Kata itu mulai berputar dari satu mulut ke mulut lainnya. Ada yang menganggapnya hanya fitnah. Dia yang tertawa ketika mendengarnya. Namun beberapa warga tua justru memilih diam. Mereka mengatakan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat terkadang menyimpan cerita yang tidak ingin diketahui banyak orang. Yang membuat keadaan semakin aneh adalah perubahan sikap Pak Darmo sendiri. Dulu ia mudah diajak berbicara. Sekarang ia lebih sering menunduk dan menghindari pertanyaan tentang usahanya. Kalau ada warga yang memuji keberhasilannya, Pak Darmo hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah, cuma sedang beruntung, jawabnya setiap kali ditanya. Tetapi bagi warga yang sudah lama mengenalnya, jawaban itu terasa tidak cukup. Mereka tahu bagaimana susahnya membangun warung dari nol. Mereka tahu berapa banyak mangkuk soto yang harus terjual untuk membeli sebuah mobil. Mereka juga tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya Pak Darmo bahkan pernah mengeluh karena harga bahan makanan terus naik. Lalu mengapa sekarang semuanya bisa berubah dalam waktu singkat? Pertanyaan itu semakin kuat ketika beberapa warga mulai melihat Pak Darmo pulang larut malam. Bukan sekali atau dua kali, beberapa kali ia terlihat meninggalkan rumah sendirian setelah tengah malam. Tidak membawa banyak barang, tidak ditemani istrinya, hanya mengendarai sepeda motornya menuju jalan yang jarang dilewati warga. Yang lebih aneh, setiap kali ditanya, Pak Darmo selalu memberikan jawaban berbeda. Saya ada urusan. Urusan apa?
Yuri tidak pernah menjelaskan. Bahkan Bu Lastri pun terlihat semakin jarang berbicara dengan tetangga. Kalau ada warga yang bertanya tentang perubahan kehidupan keluarganya, perempuan itu hanya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Namun pada saat yang sama, kehidupan mereka semakin mewah. Perhiasan baru mulai terlihat di tubuh Bu Lastri. Anak-anak mereka mendapatkan barang-barang yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Warung semakin besar, uang seolah mengalir tanpa pernah berhenti. Pak Darmo menikmati semuanya. Ia mulai merasa bahwa masa sulit dalam hidupnya telah berakhir. Ia tidak peduli dengan omongan warga. Baginya, selama keluarganya bahagia, semua bisikan itu tidak penting. Tetapi, Pak Darmo lupa satu hal, ada alasan mengapa kekayaan itu datang begitu cepat dan ada harga yang mungkin harus dibayar untuk mempertahankannya. Pada malam-malam tertentu, ketika warung sudah tutup dan semua karyawan telah pulang, Pak Darmo sering berdiri sendirian di dapur belakang. Tatapannya kosong mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Tidak, dan seorang pun yang tahu apa yang ia lihat. Tidak, ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yang diketahui warga hanyalah satu hal. Sejak Pak Darmo mendadak kaya, warung soto kuningnya tidak pernah sepi. Dan sejak saat itu pula, kehidupan orang-orang di sekitarnya perlahan mulai berubah. Mungkin saat itu warga hanya menganggap semua desas-desus sebagai rasa iri. Mungkin mereka mengira Pak Darmo memang sedang mendapatkan keberuntungan besar, namun kelak, ketika satu persatu kejadian aneh mulai terjadi di warung tersebut, warga saka kumisnya siya paliswa bisikan yang pernah mereka ucapkan. Dan mereka akan bertanya-tanya, sebenarnya dari mana kekayaan Pak Darmo berasal? Jauh sebelum rumahnya berubah menjadi besar dan warung soto kuningnya dipenuhi pembeli, Pak Darmo pernah berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Saat itu tidak ada mobil yang terparkir di depan rumah. Tidak ada perhiasan di tangan Bu Lastri. Bahkan untuk membeli kebutuhan warung sehari-hari pun terkadang ia harus menghitung uang berkali-kali. Warung sotonya hanya memiliki beberapa meja. Kalau hujan turun sejak pagi, hampir tidak ada pembeli yang datang. Kalau harga ayam naik, keuntungan yang sedikit itu semakin tergerus. Pak Darmo sering pulang dengan wajah murung karena uang. Hasil jualan bahkan tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Namun ada satu malam yang kemudian mengubah seluruh kehidupannya. Malam itu hujan turun cukup deras. Jalanan mulai sepi dan lampu-lampu rumah warga satu persatu padam. Pak Darmo masih duduk sendirian di dalam warung setelah menutup pintu depan. Di atas meja terdapat beberapa lembar uang hasil dagangan yang baru saja dihitung. Jumlahnya tidak banyak. Ia menarik napas panjang. Kalau begini terus, kapan bisa maju? Gumamnya pelan. Saat itulah seorang lelaki tua yang sejak beberapa hari sebelumnya sering datang sebagai pelanggan, tiba-tiba muncul di depan warung. Lelaki itu dikenal warga hanya dengan nama Pak Seno. Usianya sudah lanjut, pakaiannya sederhana, dan hampir tidak pernah berbicara panjang. Namun malam itu, Gemi mengatakan sesuatu yang membuat Pak Darmo terdiam. Kamu mau kaya cepat? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidup, kalimat tersebut terasa seperti pintu yang tiba-tiba terbuka. Pak Darmo awalnya mengira lelaki itu hanya bercanda. Maksudnya, Pak Seno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Darmo cukup lama sebelum akhirnya berkata bahwa ada jalan yang bisa membuat usaha seseorang berkembang. Jauh lebih secepat dari biasanya, tetapi jalan itu bukan jalan biasa. Pak Darmo sempat tertawa. Kecil. Kalau memang ada jalan seperti itu, kenapa semua orang tidak melakukannya? Pak Seno hanya tersenyum. Karena tidak semua orang berani membayar harganya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Darmo, bahkan setelah lelaki tersebut pergi. Malam semakin larut. Namun rasa penasaran telah mengalahkan ketakutannya. Beberapa hari kemudian, Pak Seno kembali menemui Pak Darmo. Kali ini, ia mengajak Pak Darmo pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pak Darmo tidak pernah menceritakan kepada siapapun kemana mereka pergi malam itu, bahkan kepada Bu Lastri pun ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang mencari jalan keluar dari kesulitan. Perjalanan berlangsung cukup lama. Jalan yang mereka lewati semakin sepi. Rumah-rumah semakin jarang terlihat.
hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang hanya diterangi cahaya bulan. Pak Darmo mulai merasa tidak nyaman. "Pak, kita sebenarnya mau kemana?" Pak Seno berhenti berjalan. "Kalau kamu masih takut, pulanglah sekarang." Pak Darmo terdiam. Di dalam pikirannya terbayang warung kecilnya, utang yang belum lunas, dan wajah istrinya yang setiap hari berusaha tersenyum meskipun kehidupan mereka serba kekurangan. Ia akhirnya memilih untuk terus berjalan. Apa yang terjadi malam itu tidak pernah diketahui siapapun. Pak Darmo hanya pernah mengatakan bahwa ada sebuah perjanjian yang harus disepakati. Sebuah perjanjian yang menjanjikan kelancaran usaha, kekayaan, dan kehidupan yang jauh lebih mudah. Tetapi ada syarat yang tidak boleh dilanggar. Ada sesuatu yang harus diberikan sebagai balasan. Ketika mendengar syarat itu, Pak Darmo sempat ingin membatalkan semuanya. "Kalau saya tidak sanggup," Pak Seno menatapnya tajam. "Seharusnya kamu berpikir sebelum datang." Kalimat itu membuat dada Pak Darmo terasa sesak, namun kesulitan hidup telah membuat pikirannya tertutup oleh keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Ia membayangkan rumah yang lebih layak. Ia membayangkan anak-anaknya hidup tanpa kekurangan. Ia membayangkan warungnya dipenuhi pelanggan. Akhirnya, ia menyetujui perjanjian tersebut. Malam itu, Pak Darmo pulang menjelang subuh. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh embun. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya ketika Bu Lastri bertanya dari mana ia datang. "Mas, dari mana?" Pak Darmo hanya menjawab singkat, "Jangan tanya." Sejak malam itulah perubahan mulai terjadi. Pada awalnya sangat kecil, warung yang biasanya sepi tiba-tiba didatangi beberapa pelanggan baru. Kemudian jumlahnya bertambah, hari demi hari pembeli semakin banyak. Pak Darmo mulai mendapatkan keuntungan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membeli bahan makanan lebih banyak, warungnya diperluas, pesanan datang dari berbagai tempat. Semua terjadi begitu cepat. Bu Lastri tentu saja merasa heran. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Pak Darmo hanya tersenyum. "Rezeki, Lastri." Tetapi jauh di dalam hatinya, Pak Darmo tahu bahwa itu bukan sekadar rezeki. Ia masih mengingat malam ketika perjanjian itu dibuat. Ia masih mengingat kata-kata yang disampaikan kepadanya. Dan ia masih ingat satu pesan terakhir sebelum dirinya meninggalkan tempat tersebut. Kalau waktunya tiba, jangan mencoba lari. Awalnya Pak Darmo berusaha melupakan semuanya. Ia memilih menikmati kekayaan yang datang. Ia membeli rumah yang lebih besar, kendaraan baru, dan memperluas warung soto kuningnya. Semakin kaya dirinya, semakin ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu adalah keberuntungan. Namun setiap kali malam tiba dan warung mulai sepi, rasa takut itu kembali. Kadang-kadang ia mendengar suara seperti langkah kaki dari dapur belakang. Kadang terdengar suara benda jatuh, padahal tidak ada seorang pun di sana. Dan beberapa kali, Pak Darmo merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya ketika ia sedang menghitung uang. Setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Darmo mencoba mengabaikannya. Ia terlalu menikmati kehidupannya yang baru untuk di masa lalu. Ia tidak tahu bahwa perjanjian yang dibuat malam itu belum selesai. Justru sejak kekayaan mulai datang, hitungan waktunya telah dimulai. Dan suatu hari nanti, sesuatu yang pernah dijanjikannya akan datang untuk menagih, bukan dalam bentuk uang, bukan pula dalam bentuk harta, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang telah berhasil dikumpulkannya. Sejak malam perjanjian itu, kehidupan Pak Darmo berubah sedikit demi sedikit. Pada awalnya perubahan tersebut hampir tidak terlihat. Warung soto kuning miliknya hanya mengalami peningkatan jumlah pembeli secara perlahan. Pak Darmo menganggapnya sebagai keberuntungan. Ia bahkan mulai percaya bahwa mungkin selama ini dirinya hanya kurang beruntung dan akhirnya Tuhan memberikan jalan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan. Namun, keadaan berubah jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam beberapa minggu, warung soto kuning Pak Darmo yang sebelumnya hanya dikenal warga sekitar mulai didatangi orang-orang dari luar kampung. Mereka datang sejak pagi, bahkan sebelum warung benar-benar siap dibuka. Ada yang sedang naik motor, ada yang menggunakan mobil, dan beberapa di antaranya sengaja datang dari wilayah yang cukup jauh, hanya untuk menikmati semangkuk soto. Hal itu membuat Pak Darmo kebingungan.
Suatu pagi, ketika baru membuka pintu warung, ia sudah melihat beberapa orang berdiri menunggu. "Pak, sudah buka belum?" Pak Darmo melihat jam di dinding. Waktu masih terlalu pagi, sebentar lagi. "Bu, tunggu ya." Belum selesai ia menyiapkan meja. Beberapa pembeli lain sudah berdatangan. Awalnya Pak Darmo merasa senang. Inilah kehidupan yang selama ini ia impikan. Warungnya tidak lagi sepi. Uang mulai masuk lebih banyak. Ia tidak perlu lagi khawatir dagangan tidak habis. Bahkan sebelum siang hampir seluruh bahan yang disiapkannya sudah ludes, tetapi dressing sial yang membuatnya heran. Pembeli yang datang seolah ini tidak pernah berkurang. Hari berikutnya semakin ramai, hari setelahnya. Tuliusi nawas nelasion frekuens piader, payuski alasan yang sama untuk kembali. Banyak pelanggan mengatakan soto Pak Darmo memiliki rasa yang berbeda dari soto lainnya. Kuah kuningnya dianggap sangat gurih, aromanya kuat dan rasanya membuat orang ingin menyantapnya lagi. Pak Darmo hanya tersenyum ketika mendengar pujian itu. "Biasa saja, saya cuma masak seperti biasanya." Padahal ia sendiri tahu, resep yang digunakan tidak pernah berubah. Bumbu yang dipakai sama, cara memasaknya, sama bahan-bahannya juga berasal dari pemasok yang sama, namun hasilnya tiba-tiba menjadi luar biasa. Semakin banyak pembeli datang, semakin besar pula uang yang diterima Pak Darmo. Ia mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantu. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Rudi, yang sudah lama tinggal tidak jauh dari warung. Rudi awalnya senang mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia melihat sendiri bagaimana usaha Pak Darmo berkembang begitu cepat. "Pak, kalau begini terus, warung Bapak bisa jadi terkenal se-Semarang." Pak Darmo tertawa. "Jangan berlebihan, Rud." Namun diam-diam ucapan itu membuat hatinya bangga. Ia mulai membeli meja baru, kemudian kursi baru. Setelah itu etalase kaca yang lebih besar. Dapur diperluas agar mampu menampung lebih banyak panci dan peralatan. Warung kecil itu perlahan berubah menjadi tempat makan yang jauh lebih besar. Papan nama baru dipasang di depan warung, Soto Kuning Pak Darmo. Nama tersebut semakin sering terdengar, orang-orang mulai merekomendasikannya melalui percakapan sehari-hari. Ada pelanggan yang membawa temannya, ada yang membawa keluarganya. Bahkan beberapa pengemudi dari luar daerah sengaja berhenti setelah mendengar cerita tentang soto tersebut. Pak Darmo mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Dulu, dia menghitung uang hasil jualan untuk memastikan apakah cukup membeli kebutuhan rumah. Sekarang ia menghitung uang karena jumlahnya terlalu banyak. Ia membeli kulkas baru, kompor baru, kendaraan baru, bahkan mulai merenovasi rumah. Bu Lastri yang selama bertahun-tahun hidup sederhana mulai ikut menikmati perubahan itu. "Mas, benar-benar nggak nyangka ya. Dulu kita sampai bingung bayar listrik." Pak Darmo tersenyum. "Yang penting sekarang anak-anak nggak kekurangan." Malam-malam, mereka mulai dipenuhi pembicaraan tentang masa depan. Mereka membayangkan rumah yang lebih besar, membayangkan membuka cabang baru, membayangkan anak-anak mereka hidup lebih nyaman. Untuk sementara, Pak Darmo benar-benar bahagia. Ya, mulai lupa pada malam ketika dirinya pergi bersama Pak Zenodet. Ia mulai lupa pada tempat gelap yang tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Ia bahkan mulai lupa pada perjanjian yang pernah membuatnya ketakutan. Kekayaan ternyata mampu membuat manusia lupa pada rasa takut. Namun tidak semua orang ikut merasakan kebahagiaan itu. Rudi, salah satu karyawan baru, mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali warung mulai sepi menjelang tengah malam, Pak Darmo selalu melarang siapapun masuk ke dapur belakang. "Pak, kenapa dapur belakang nggak boleh dibersihkan sekalian?" Pak Darmo langsung menatapnya. "Nggak usah, biar saya yang urus." Rudi mengangguk meskipun merasa heran. Beberapa hari kemudian, ia mendengar suara seperti seseorang sedang berjalan di dapur setelah semua karyawan pulang. Rudi sempat mengira Pak Darmo masih bekerja. Tetapi ketika ia bertanya keesokan harinya, Pak Darmo mengatakan bahwa malam itu dirinya sudah pulang lebih dulu. Rudi mulai merasa tidak nyaman. Ia menceritakan kejadian itu kepada salah satu karyawan lain. Namun mereka hanya tertawa gak paling tikus. Rudi berusaha percaya bagaimanapun juga, pekerjaan itu memberikan penghasilan yang cukup baik. Sementara itu, Pak Darmo semakin menikmati kesuksesannya. Warung sotonya terus berkembang, uang terus mengalir. Rumahnya semakin bagus, kehidupan keluarganya semakin
mewah, dan semua orang mulai mengenal nama Pak Darmo sebagai salah satu pemilik warung soto yang sedang naik daun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan tersebut, Pak Darmo masih menyimpan satu rahasia. Rahasia tentang malam ketika ia membuat perjanjian. Rahasia tentang harga yang harus dibayar. Dan yang paling mengerikan, ia mulai menyadari bahwa sejak warungnya semakin ramai, suara-suara aneh di dapur belakang juga semakin sering terdengar. Awalnya hanya 1 kali, kemudian 2 kali. Lalu, hampir setiap malam Pak Darmo mulai takut, namun ia tidak berani menghentikan semuanya. Karena ia tahu, selama uang terus mengalir berarti perjanjian itu masih berjalan. Dan selama perjanjian itu masih berjalan, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kapan penagihnya akan datang. Ada masa ketika Pak Darmo merasa bahwa hidup akhirnya berpihak kepadanya. Semua kesulitan yang pernah membuatnya terbangun di tengah malam, seolah sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang warung sepi. Tidak ada lagi kecemasan ketika harga bahan makanan naik. Bahkan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darmo bisa membeli sesuatu tanpa harus menghitung uang berkali-kali. Warung soto kuningnya semakin besar dan semakin terkenal. Setiap pagi, kendaraan sudah memenuhi halaman sebelum warung benar-benar ramai. Meja-meja hampir selalu terisi. Para karyawan bekerja tanpa berhenti, membawa mangkuk soto dari dapur menuju meja pelanggan. Pesanan datang silih berganti dan uang hasil penjualan terus masuk. Pak Darmo berdiri di tengah kesibukan. Itu dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia teringat masa ketika dirinya hanya memiliki 1 panci soto dan beberapa meja tua. Saat itu ia sering duduk sendirian setelah warung tutup sambil menghitung uang receh hasil dagangan. Sekarang semuanya berbeda. Ia memiliki beberapa karyawan, kendaraan baru, rumah besar, dan tabungan yang terus bertambah. Bu Lastri pun berubah. Perempuan yang dahulu sederhana itu kini tidak lagi harus memikirkan harga setiap kebutuhan rumah tangga. Ia mulai membeli pakaian yang lebih bagus, perhiasan, dan berbagai perlengkapan rumah yang dulu hanya bisa mereka lihat dari etalase toko. Suatu malam, Bu Lastri duduk bersama suaminya di ruang keluarga. "Mas, aku masih sering merasa ini seperti mimpi." Pak Darmo tersenyum. "Kenapa? Dulu kita sampai bingung kalau anak sakit. Sekarang lihat rumah kita." Pak Darmo menatap sekeliling ruangan. Rumah yang dahulu sempit kini berubah menjadi bangunan besar dengan perabotan baru. Ya, kita sudah jauh berubah. Ia mengucapkan kalimat itu dengan bangga. Anak-anak, mereka juga mulai menikmati kehidupan baru. Mereka mendapatkan pakaian dan barang-barang yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Keluarga Pak Darmo bahkan mulai sering bepergian. Setiap kali pulang dari perjalanan, mereka membawa oleh-oleh untuk tetangga dan kerabat. Warga yang dahulu hanya membicarakan Pak Darmo mulai banyak yang memujinya. Pak Darmo sekarang sukses. Betul, warungnya luar biasa ramai. Memang kerja keras kalau dibarengi keberuntungan hasilnya. Begini, Pak Darmo mendengar semua itu dengan senang. Hati desas-desus tentang pesugihan perlahan tertutup oleh keberhasilannya. Orang-orang mulai menganggap cerita tersebut hanyalah gosip dari warga yang iri. Pak Darmo sendiri semakin percaya bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan mulai berani membangun cabang baru. Dengan uang yang dimilikinya, ia menyewa sebuah tempat yang lebih besar dan menambah jumlah karyawan. Nama soto kuning Pak Darmo semakin dikenal. Pesanan dalam jumlah besar mulai berdatangan untuk acara keluarga, pertemuan, dan berbagai kegiatan lainnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kehidupan Pak Darmo berubah dari seorang pedagang kecil menjadi seorang pengusaha yang cukup disegani. Ia mulai sering duduk bersama orang-orang yang dahulu bahkan tidak pernah mengenalnya. Namun ada satu hal yang perlahan berubah di dalam dirinya. Pak Darmo menjadi lebih sombong dan jika dahulu ia menyapa hampir semua warga, sekarang ia hanya tersenyum singkat. Jika dahulu ia mau duduk di warung bersama karyawan, sekarang ia lebih sering berada di ruangan khusus miliknya. Bahkan beberapa karyawan lama mulai merasa bahwa Pak Darmo bukan lagi orang yang sama. Rudi salah satunya. Suatu sore, ketika mereka sedang beristirahat, Rudi berbicara kepada temannya. "Pak Darmo sekarang beda." "Beda bagaimana?" "Dulu gampang diajak bicara. Sekarang kalau kita tanya sesuatu, jawabannya pendek." Temannya tertawa kecil. Namanya juga sudah kaya. Rudi ikut tersenyum, tetapi perasaan aneh tetap ada di dalam hatinya.
Ia tidak tahu bahwa perubahan Pak Darmo bukan hanya karena kekayaan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang semakin sering mengganggunya setiap malam. Ketika semua orang pulang dan warung mulai sepi, Pak Darmo terkadang duduk sendirian di ruang belakang. Ruang hasil penjualan yang begitu banyak tidak lagi membuatnya tenang. Ia mulai sering memeriksa pintu dapur. Ia memastikan semua jendela terkunci. Ia bahkan beberapa kali meminta karyawan pulang lebih cepat ketika hari mulai gelap. Tidak ada yang mengerti mengapa. Suatu malam, Bu Lastri melihat suaminya duduk sendirian di ruang keluarga dengan wajah pucat. "Mas, kenapa?" Pak Darmo tidak menjawab. "Mas," teriak Keisinsi menoleh. "Dan well, Papa, disesuaikan niza petisian sepikiran." Sesuatu. Pak Darmo menarik napas panjang. "Cuma capek, Bu Lastri." Percaya, ia tidak tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, Pak Darmo mendengar suara ketukan dari pintu belakang rumah 3 kali tok. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun, hanya halaman yang kosong. Tetapi di dekat pintu, terdapat sesuatu yang membuat tubuh Pak Darmo membeku segenggam tanah basah. Padahal malam itu tidak. Hujan got Pak Darmo langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia tahu tanda itu. Ia pernah melihatnya pada malam ketika perjanjian dibuat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kenangan tentang malam gelap itu kembali memenuhi pikirannya. Namun, keesokan harinya ia memilih melupakan semuanya. Ia kembali ke warung. Kembali tersenyum kepada Velasquez, kembali menghitung keuntungan. Kembali menikmati kehidupan yang selama ini diimpikannya. Baginya, semua itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Dan selama uang terus mengalir, Pak Darmo memilih menutup mata terhadap segala kejanggalan. Ia tidak sadar bahwa masa keemasannya justru sedang mendekati akhir. Sebab kekayaan yang datang tanpa batas ternyata juga membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah tagihan. Dan ketika tagihan itu mulai ditagih, bukan Pak Darmo seorang yang akan merasakan akibatnya. Orang-orang yang bekerja paling dekat dengannya akan menjadi yang pertama merasakan terornya. Masa kejayaan Pak Darmo ternyata tidak berlangsung setenang yang dibayangkan. Semakin besar warungnya, semakin banyak pula kejadian aneh yang mulai dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Pada awalnya semua kejadian itu dianggap sepele. Tidak ada yang langsung menghubungkannya dengan sesuatu yang gaib. Namun kejadian-kejadian kecil itu terus berulang, seolah ada sesuatu yang perlahan memperlihatkan keberadaannya. Semuanya bermula dari dapur belakang. Dapur itu sebenarnya tidak berbeda dengan dapur warung makan lainnya. Dari kompor besar, beberapa panci, rak berisi bumbu, serta tempat mencuci peralatan. Namun sejak beberapa minggu terakhir, para karyawan mulai merasa tidak nyaman ketika berada di sana sendirian. Terutama menjelang malam. Rudi adalah orang pertama yang mengaku mengalami kejadian aneh. Malam itu warung sudah hampir tutup. Pelanggan terakhir telah meninggalkan tempat. Beberapa karyawan sibuk mencuci mangkuk dan membersihkan meja. Sementara Rudi masuk ke dapur untuk mematikan kompor. Saat itulah ia mendengar suara sendok jatuh dari arah belakang. Ting! Rudi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke lantai. Tidak ada sendok. Rudi mengira dirinya salah dengar. Ia kembali bekerja. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Ting! Kali ini lebih dekat. Rudi mulai merasa tidak nyaman. Siapa di belakang? Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menuju sudut dapur. Tetapi yang ia temukan hanya sebuah panci besar yang bergeser beberapa sentimeter dari tempat semula. Rudi terdiam. Ia yakin panci itu tadi berada di dekat kompor. Dengan perasaan tidak enak, ia segera meninggalkan dapur. Ketika menceritakan kejadian itu kepada karyawan lain, tidak ada yang terlalu mempercayainya. Mungkin tadi kamu lupa menaruhnya. Rudi mengangguk. Meskipun sebenarnya ia yakin tidak mungkin salah. Namun kejadian itu menjadi awal dari berbagai kejadian lainnya. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan perempuan bernama Sari mencium aroma tanah basah di dalam dapur. Padahal lantai sudah dibersihkan dan tidak ada tanah di sekitar tempat itu. Awalnya Sari mengira bau tersebut berasal dari luar. Tetapi semakin malam, aroma itu semakin kuat, yang membuatnya takut. Jadi aroma tersebut selalu muncul ketika dapur sudah sepi. Sari pernah bertanya kepada Pak Darmo,
Pak, di belakang warung ada tanah basah. Ya, Pak Darmo yang sedang menghitung uang tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tanya begitu? Saya sering mencium bau tanah dari dapur. Wajah Pak Darmo berubah, namun hanya sebentar, paling saluran air. Jangan dipikirkan, Sari mengangguk, tetapi sejak saat itu, Pak Darmo mulai memperhatikan para karyawannya. Ia tidak suka jika ada yang terlalu lama berada di dapur setelah malam. Ia bahkan beberapa kali memerintahkan semua karyawan untuk meninggalkan warung sebelum tengah malam. Tidak seorang pun memahami alasannya. Sampai suatu malam, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Warung sudah tutup, semua karyawan pulang. Pak Darmo masih berada di ruang depan menghitung uang hasil penjualan. Tiba-tiba terdengar suara mangkuk pecah dari dapur. Perang. Pak Darmo langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan menuju dapur. Dengan langkah perlahan, satu mangkuk memang tergeletak di lantai. Pecah menjadi beberapa bagian. Tetapi tidak ada satupun orang di sana. Pak Darmo menatap mangkuk tersebut. Dengan wajah pucat, ia tahu sesuatu telah berubah. Karena ia sendiri yang menyusun semua mangkuk sebelum meninggalkan dapur. Tidak mungkin benda itu jatuh sendiri. Ia segera mengambil sapu dan membersihkannya. Namun ketika hendak kembali ke ruang depan, ia mendengar suara dari belakang. Suara seperti seseorang sedang berbisik. Pak Darmo membeku tangannya. Berhenti bergerak. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Darmo kali ini suara itu terdengar lebih jelas, Pak. Darmo langsung meninggalkan dapur. Malam itu ia tidak tidur dengan tenang. Kenangan tentang perjanjian lama kembali menghantui pikirannya. Ia teringat pesan yang pernah disampaikan kepadanya. Ketika waktunya tiba, jangan mencoba lari. Pak Darmo mulai menyadari bahwa semua kejadian itu bukan kebetulan. Namun ia tetap tidak berani menceritakan apapun kepada keluarganya. Ia takut jika Bu Lastri mengetahui semuanya, keluarganya akan meninggalkannya. Lebih dari itu, ia takut jika perjanjian tersebut benar-benar memiliki konsekuensi. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu dapur tiba-tiba mati meskipun listrik tidak bermasalah. Pintu belakang terbuka sendiri. Suara langkah kaki terdengar ketika tidak ada orang. Beberapa karyawan mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat dapur. Namun, setiap kali mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Yang paling membuat takut adalah suara langkah kaki tersebut. Langkah itu selalu muncul setelah warung tutup. Pelan berat. Dan seolah berjalan dari dapur menuju ruang depan. Beberapa karyawan mulai meminta izin pulang lebih cepat. Ada yang mengatakan dirinya tidak nyaman bekerja malam. Ada pula yang memilih mengundurkan diri. Pak Darmo mulai kehilangan ketenangannya. Ia tidak tahu jika terlalu banyak karyawan pergi, bisnisnya akan terganggu. Maka ia mulai memberikan tambahan uang kepada mereka yang bersedia bekerja sampai malam. Kalau ada apa-apa, jangan takut, katanya. Tetapi sebenarnya Pak Darmo sendiri yang paling takut. Ia hanya tidak ingin kehilangan kekayaan yang sudah dimilikinya. Sementara itu, warga mulai memperhatikan bahwa beberapa karyawan warung tersebut sering keluar masuk dengan wajah pucat. Rumor lama yang sempat menghilang kembali muncul. Kali ini lebih gede. Orang-orang mulai berkata bahwa kesuksesan Pak Darmo bukanlah sesuatu yang biasa dan tanpa diketahui siapapun, malam demi malam, sesuatu dari masa lalu Pak Darmo seolah semakin dekat dengan warung soto kuning tersebut. Seolah ia sedang menunggu waktu yang tepat, menunggu seseorang, menunggu janji yang harus dibayar. Pak Darmo sendiri mulai memahami satu hal yang paling menakutkan. Perjanjian itu ternyata tidak hanya meminta kekayaan sebagai gantinya, ada harga lain yang belum dibayarkan. Dan ketika harga itu mulai diminta, orang pertama yang berada paling dekat dengan warung akan menjadi sasaran. Pada awalnya, semua yang terjadi di warung soto kuning Pak Darmo hanya dianggap sebagai cerita biasa. Warga memang sudah lama membicarakan perubahan hidup Pak Darmo, tetapi tidak banyak yang benar-benar percaya bahwa kekayaannya berkaitan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sebagian menganggapnya sebagai hasil kerja keras, sebagian lagi menganggapnya hanya keberuntungan. Namun setelah beberapa kejadian aneh terjadi di warung, pembicaraan warga mulai berubah. Tidak lagi sekadar rasa penasaran, melainkan ketakutan.
Orang-orang yang sebelumnya berani makan sampai larut malam mulai memilih datang pada siang hari. Beberapa pelanggan tetap bahkan mulai bertanya kepada karyawan apakah benar sering terdengar suara aneh dari dapur. Belakang para karyawan tentu saja tidak berani menjawab. Mereka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, padahal mereka sendiri sudah tidak merasa baik-baik saja. Rudy menjadi salah satu orang yang paling banyak mengetahui kejanggalan di warung tersebut. Setelah beberapa kali mendengar suara langkah kaki dari dapur, ia mulai menghindari bekerja sendirian. Setiap kali mendapat tugas membersihkan bagian belakang, ia selalu meminta ditemani. Suatu sore, dia berbicara dengan seorang warga tua yang sudah lama menjadi pelanggan warung. "Pak, memang dari dulu warung ini seperti begitu?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap bangunan warung beberapa saat. "Dulu tidak." Rudy merasakan bulu kuduknya merinding. "Maksud Bapak?" "Dulu tempat itu biasa saja. Tidak pernah ada kejadian aneh." "Terus sejak kapan?" Lelaki tua tersebut menghela napas. "Sejak Pak Darmo mulai kaya." Jawaban itu membuat Rudy terdiam. Untuk pertama kalinya, dia mulai menghubungkan semua kejadian yang dialaminya dengan perubahan kehidupan Pak Darmo. Namun Rudy masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, cerita tentang warung tersebut semakin menyebar. Ada seorang warga yang mengaku pernah melewati warung pada tengah malam. Ia melihat Pak Darmo berdiri sendirian di dekat pintu belakang. Tidak ada lampu yang menyala, hanya ada cahaya kecil dari dalam dapur. Warga tersebut sempat memanggil, "Pak Darmo?" Pak Darmo tidak menjawab. Ketika warga itu berjalan mendekat, Pak Darmo tiba-tiba menutup pintu belakang dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, ketika ditanya, Pak Darmo mengaku tidak pernah berada di warung malam itu. Cerita tersebut membuat warga semakin curiga. Tetapi, kejadian berikutnya jauh lebih mengkhawatirkan. Seorang karyawan lama bernama Sari tiba-tiba mengundurkan diri, tidak ada yang tahu alasan. Sebenarnya, ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup terisi ini malam lagi. Ketika Rudy mencoba bertanya, Sari awalnya diam. Namun sebelum pergi, ia akhirnya berbisik, "Aku pernah melihat seseorang di dapur." Rudy menelan ludah. "Siapa?" Sari menggeleng. "Bukan orang." Setelah mengatakan itu, Sari tidak mau berbicara lagi. Kepergiannya menjadi bahan pembicaraan warga. Tidak lama kemudian, seorang karyawan nama lain juga berhenti. Lalu seorang lainnya, satu persatu orang yang pernah bekerja sampai larut malam mulai meninggalkan warung dekat Pak Darmo. Tentu saja marah. Ia merasa para karyawannya hanya ketakutan tanpa alasan. "Kalau kalian terus begini, usaha ini bisa hancur," katanya suatu malam. Tidak ada yang berani menjawab karena semua orang tahu masalahnya bukan sekadar rasa takut, ada sesuatu yang memang terasa berbeda di tempat itu. Bahkan pelanggan mulai mengalaminya. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki dari dapur ketika sedang makan. Ada yang mengatakan melihat bayangan melintas di belakang etalase. Ada pula yang mengaku tiba-tiba mencium aroma tanah basah ketika sedang menikmati soto. Anehnya, setiap kejadian tersebut selalu terjadi ketika malam semakin larut. Lama-kelamaan, warung mulai sepi setelah matahari terbenam. Padahal sebelumnya, malam adalah salah satu waktu paling ramai. Warga mulai memilih menghindari tempat itu. Dan dari sinilah, nama Pak Darmo kembali menjadi bahan pembicaraan. Jangan-jangan benar yang dulu kita dengar, pesugihan? Jangan keras-keras, kenapa? Takut ada yang dengar. Bisikan seperti itu semakin sering terdengar di warung kopi, pasar, dan lingkungan sekitar. Nama Pak Darmo yang dahulu disebut sebagai contoh orang sukses sekarang mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi kagum, melainkan takut. Pak Darmo mulai merasakan tekanan tersebut dan ayah semeti masai mulai mencurigainya. Ia juga tahu bahwa beberapa karyawan telah menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Namun yang paling membuatnya takut bukanlah warga, melainkan sesuatu yang mulai muncul dalam pikirannya setiap malam. Ia kembali teringat perjanjian yang pernah dibuat bertahun-tahun. Tulis sebelum ini pada awalnya, ia mengeras kekayaan itu adalah akhir dari semua kesulitan. Ternyata justru kekayaan tersebut adalah awal dari sebuah kewajiban. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Pak Darmo duduk sendirian di dapur. Ia menatap panci besar yang sudah kosong. Tiba-tiba terdengar suara dari sudut ruangan. Dan sudah waktunya. Pak Darmo langsung berdiri, wajahnya pucat. Belum
Katanya pelan. Suara itu tidak menjawab. Namun, beberapa detik kemudian terdengar ketukan dari pintu. Belakang po. Darmo tidak berani membukanya. Ia hanya berdiri. Sambil menahan napas, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Pak. Darmo menutup telinganya. Jangan sekarang. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama bertahun-tahun menikmati kekayaan itu benar-benar merasa menyesal. Tetapi penyesalan datang terlambat. Karena sejak malam itu, gangguan di warung tidak lagi hanya terjadi. Sesekali, suara-suara mulai terdengar lebih sering, bayangan mulai semakin jelas. Dan para karyawan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengincar Mimiria. Legasi yang dahulu hanya berbisik kini mulai takut mendekati warung. Sementara Pak Darmo semakin sering mengunci dirinya sendiri di rumah. Ya, sesuatu akan segera terjadi. Ia hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi korban pertama. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai memahami kenyataan paling mengerikan dari perjanjian yang pernah dibuatnya. Jika dirinya tidak membayar, maka orang lain yang akan membayar untuknya. Sejak malam ketika suara itu berbisik, sudah waktunya. Pak Darmo tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali teringat pada malam bertahun-tahun lalu, ketika dirinya membuat perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dulu ia mengira kekayaan yang datang begitu cepat adalah jawaban dari semua kesulitannya. Sekarang ia mulai sadar, kekayaan itu ternyata hanya bagian pertama dari sebuah perjanjian panjang. Dan malam itu, sesuatu datang untuk menagih. Pak Darmo sedang duduk sendirian di ruang belakang rumah ketika listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Dia meraba meja mencari ponselnya. Belum sempat menyalakan senter, terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok. 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 Pak Darmo membeku. Ia tahu suara itu. Sama seperti suara yang pernah ia dengar di warung. Ia tidak bergerak. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Kemudian, terdengar suara yang sangat pelan dari balik pintu. Janji si Pak Darmo langsung mundur tubuhnya. Terasa dingin. Ia tidak berani membuka pintu. Beberapa saat kemudian listrik kembali menyala. Ketukan itu berhenti. Tidak ada seorang pun di halaman belakang. Tetapi sejak malam tersebut, gangguan semakin sering muncul. Di warung, lampu dapur beberapa kali mati sendiri. Panci yang sudah diletakkan dengan rapi berpindah tempat. Suara langkah kaki terdengar hampir setiap malam. Bahkan beberapa karyawan mulai mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat pintu belakang. Pak Darmo semakin takut, namun ia tidak punya keberanian untuk menghentikan. Semua itu ia teringat pesan yang pernah diterimanya pada malam perjanjian. Jika janji dilanggar, maka apa yang gak menjadi miliknya akan diambil kembali. Masalahnya, Pak Darmo tidak pernah benar-benar memahami seperti apa bentuk pembayaran yang diminta. Sampai suatu pagi, kejadian pertama terjadi. Seorang karyawan bernama Rudi tidak masuk kerja. Awalnya tidak ada yang merasa curiga. Semua orang mengira Rudi hanya sakit. Namun ketika sampai siang ia belum juga datang, Pak Darmo mulai merasa gelisah. Sudah ada kabar dari Rudi? Tanyanya kepada karyawan lain. Belum. Pak, coba telepon. Telepon Rudi tidak aktif. Pak Darmo terdiam, entah mengapa sejak mendengar jawaban itu, dadanya terasa sesak. Ia teringat bahwa Rudi adalah salah satu karyawan yang paling sering bekerja sampai malam. Ia juga orang yang paling sering mengeluhkan suara-suara aneh dari dapur. Namun Pak Darmo berusaha menyingkirkan pikiran buruk. Hari itu warung tetap buka, pembeli tetap datang, uang tetap masuk, tetapi suasana di antara para karyawan berubah. Mereka bekerja dengan wajah tegang buat menjelang sore. Kabar tentang Rudi mulai menyebar di lingkungan sekitar. Tidak lama kemudian, seseorang datang membawa berita bahwa Rudi mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang pada malam sebelumnya. Kondisinya cukup parah dan harus mendapatkan perawatan. Tidak ada yang langsung menghubungkan kejadian itu dengan warung, tetapi seorang karyawan lama teringat sesuatu. Malam sebelum kecelakaan, Rudi sempat berkata bahwa dirinya melihat seseorang berdiri di dekat pintu belakang. Ia bahkan sempat mengatakan kepada temannya bahwa dirinya merasa seperti sedang
Diawasi, kini Rudi terbaring di rumah sakit, Pak. Darmo datang menjenguk. Ketika melihat Rudi wajahnya langsung berubah. Rudi yang biasanya banyak bicara hanya mampu membuka mata sebentar. Pak, iya, Rud. Jangan. Buka pintu belakang. Pak Darmo membeku. Apa? Rudi kembali memejamkan mata. Jangan buka. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Pak Darmo pulang dengan pikiran kacau. Ia mulai sadar bahwa kejadian tersebut mungkin bukan kecelakaan biasa. Malamnya, ia kembali ke warung. Semua karyawan sudah pulang, Pak. Darmo berdiri di depan pintu. Belakang tangannya gemetar, ia tidak tahu mengapa dirinya datang ke sana. Namun tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. Darmo, Pak Darmo mundur, ambil saja. Uangku tuh gak ada jawaban, kok aku bisa bayar. Suara lain terdengar, lebih berat, bukan uang. Pak Darmo menutup mulutnya. Sendiri air matanya mulai keluar. Ia akhirnya memahami maksud perjanjian itu. Yang diminta bukanlah uang, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan pula usaha. Yang diminta adalah tumbal, dan orang pertama yang mulai mengarah ke dalam perjanjian tersebut adalah karyawan yang selama ini bekerja paling dekat dengannya. Sejak saat itu, Pak Darmo mulai bertingkah aneh. Ia mulai mencatat nama-nama karyawan. Ia memperhatikan siapa yang sering bekerja malam dan siapa yang paling sering berada di dapur, siapa yang tinggal. Julindrian semakin ia memikirkan semua itu, demi besar seris bersalah yang muncul dalam dirinya. Tetapi rasa takut kehilangan kekayaan jauh lebih kuat. Ia mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi Pak Seno, lelaki yang dahulu membawanya menuju tempat perjanjian. Namun Pak Seno sudah tidak ada, rumahnya kosong, tidak ada yang tahu kemana. Lelaki itu pergi. Pak Darmo bertanya kepada beberapa orang di sekitar tempat tinggalnya. Jawaban yang diterima justru membuat tubuhnya lemas. Pak Seno, orang itu sudah lama meninggal. Pak Darmo menatap orang yang berbicara kepadanya. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun, Pak Darmo pulang dengan pikiran kosong. Jika Pak Seno sudah meninggal, lalu siapa yang sebenarnya berbicara kepadanya malam itu? Pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab. Namun, satu hal menjadi semakin jelas, perjanjian itu masih berjalan. Dan kini penagihnya sudah datang, Rudi. Menjadi peringatan pertama. Para karyawan lain mulai merasa tidak aman, tetapi Pak Darmo tahu sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Sebab setelah satu nama tersentuh, biasanya tidak berhenti pada satu orang. Dan di antara semua karyawan yang bekerja di warung soto kuning itu, sudah ada beberapa nama yang mulai diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Darmo tahu mereka berada dalam bahaya. Namun, untuk pertama kalinya, ia juga menyadari bahwa mungkin dirinya sendiri telah menjadi penyebabnya. Ia memperoleh kekayaan dengan sebuah perjanjian, dan sekarang, untuk mempertahankan kekayaan itu, ia harus membayar dengan keselamatan orang lain. Malam semakin larut. Di warung yang sudah kosong, terdengar suara mangkuk bergeser sendiri. Kemudian sebuah suara berbisik dari dapur belakang. Masih kurang. Pak Darmo berdiri di depan pintu. Rumahnya dengan tubuh gemetar. Ia tahu tumbal pertama hanyalah awal. Sejak kecelakaan yang menimpa Rudi, tidak ada lagi karyawan yang benar-benar merasa aman bekerja di warung soto kuning Pak Darmo. Mereka masih datang setiap pagi, masih melayani pelanggan, masih memasak dan membersihkan meja seperti biasa. Tetapi di balik semua rutinitas itu, ada rasa takut yang tidak pernah mereka bicarakan secara terbuka. Mereka mulai saling memperhatikan siapa yang datang paling pagi, siapa yang pulang paling malam, siapa yang mendapat tugas membersihkan dapur belakang. Dan terutama, siapa yang terakhir kali berbicara dengan Pak Darmo. Rudi sendiri belum kembali bekerja. Kondisinya masih lemah, dan keluarganya memilih agar ia beristirahat di rumah. Namun sebelum pergi, ia sudah meninggalkan satu pesan yang terus terngiang di kepala para karyawan. Jangan buka pintu belakang. Pesan itu seharusnya Juliusna, tetapi justru membuat pintu belakang warung menjadi sesuatu yang paling ditakuti. Tidak ada karyawan yang mau berdiri terlalu lama di dekat sana. Bahkan ketika harus mengambil sesuatu dari dapur, mereka selalu mengajak temannya. Suatu malam, seorang karyawan bernama Beni mendapat tugas membersihkan dapur. Diurusi Winery singin Malek, tetapi Pak Darmo sudah berdiri di dekat kasir dan menatapnya.
cepat diselesaikan. Besok pagi harus bersih, Beni mengangguk. Iya, Pak Ika masuk ke dapur dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa. Kemudian suara keran air tiba-tiba terbuka sendiri. Beni terkejut dan segera mematikannya. Siapa yang buka? Tidak ada jawaban. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika sedang membungkuk membersihkan lantai, ia melihat bayangan seseorang di bawah pintu belakang. Beni langsung berdiri. Pak Darmo, bayangan itu tidak bergerak. Beni mendekat perlahan. Begitu pintu dibuka, halaman belakang kosong. Tidak ada seorang pun, hanya suara malam yang terasa sangat dingin. Beni langsung meninggalkan dapur. Keesokan harinya ia meminta berhenti bekerja malam, Pak. Darmo awalnya marah. Jangan mengada-ada, Beni. Hanya menunduk. Saya takut. Pak Darmo tidak menjawab. Dalam hati, yang tahu ketakutan Beni bukan tanpa alasan. Sejak kejadian itu, gangguan mulai berpindah dari satu karyawan ke karyawan lainnya. Sari, yang sebelumnya sudah mengundurkan diri kembali datang mengambil barangnya. Saat memasuki warung pada sore hari, ia tiba-tiba berhenti di depan dapur. Ada apa, Mbak? Tanya salah satu karyawan. Sari menatap pintu belakang. Saya dengar suara Rudi. Semua orang langsung terdiam. Rudi masih berada di rumah dan belum kembali bekerja. Suara apa? Sari tidak menjawab. Ia hanya mengambil barangnya lalu pergi. Malamnya, salah seorang karyawan lain mendengar suara seseorang memanggil namanya dari dapur. Ia mengira itu suara temannya. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. Sejak saat itu, ia tidak pernah mau bekerja sendirian. Keadaan semakin buruk. Karyawan yang biasanya betah bekerja sampai malam mulai meminta pulang lebih cepat. Beberapa bahkan memilih mencari pekerjaan lain meskipun gajinya lebih kecil. Namun anehnya, setiap kali seorang karyawan meninggalkan warung, selalu muncul orang baru yang datang. Melamar Pak Darmo tidak pernah kesulitan. Mendapatkan tenaga kerja seolah selalu ada orang yang menggantikan mereka. Dan pola itu mulai membuat beberapa karyawan lama merasa ngeri. Mereka mulai percaya bahwa warung tersebut memang membutuhkan orang, bukan sekadar karyawan, melainkan sasaran salah. Seorang karyawan senior bernama Jaya akhirnya memberanikan diri berbicara kepada Pak Darmo. Pak, sebenarnya ada apa di warung ini? Pak Darmo terdiam. Undak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa banyak orang mengalami kejadian aneh? Pak Darmo menatap Jaya cukup lama. Kamu jangan ikut campur. Jaya terkejut mendengar jawaban itu. Untuk pertama kalinya ia melihat ketakutan yang sangat jelas di wajah Pak Darmo. Bukan kemarahan, bukan kebingungan, melainkan ketakutan. Jaya pulang malam itu dengan pikiran yang semakin kacau. Ia mulai mencari tahu tentang masa lalu warung tersebut. Dari warga sekitar, Jaya mendengar cerita bahwa sebelum menjadi terkenal, Pak Darmo pernah mengalami masa sulit. Tidak ada yang tahu bagaimana usahanya bisa berubah begitu cepat. Ada juga warga yang pernah melihat Pak Darmo pergi tengah malam menuju tempat yang jauh dari permukiman. Semakin banyak informasi yang didengar Jaya, semakin ia yakin bahwa semua kejadian tersebut memiliki hubungan. Namun sebelum Jaya sempat mengetahui semuanya, sesuatu terjadi. Malam itu ia pulang paling akhir. Warung sudah kosong, lampu depan dimatikan. Jaya hanya perlu mengunci pintu belakang sebelum pulang. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara dari dalam dapur. Ia membeku. Suara itu sangat pelan, tetapi jelas menyebut namanya. Jaya mundur. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian suara itu terdengar lagi. Jaya. Kali ini dari arah belakangnya. Jaya langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia segera keluar dan mengunci warung. Keesokan harinya, Jaya tidak datang bekerja. Pak Darmo menunggu 1 jam, 2 jam hingga siang. Tidak ada kabar teleponnya. Tidak aktif. Nama Jaya kembali menjadi bahan pembicaraan. Karyawan yang tersisa mulai panik. Mereka menyadari bahwa kejadian yang menimpa Rudi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Satu persatu mereka seperti sedang dipilih. Pak Darmo semakin tertekan. Ia mulai sulit makan, tidurnya terganggu. Setiap kali melihat karyawan baru, ia justru merasa bersalah. Ya, tahu orang-orang itu tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka hanya datang untuk bekerja, sekiranya ingin mendapatkan
penghasilan. Namun karena perjanjian yang dibuatnya bertahun-tahun lalu, mereka kini ikut terseret ke dalam sesuatu yang tidak pernah mereka pilih. Pada suatu malam, Pak Darmo akhirnya berdiri sendirian di dapur. "Cukup," katanya dengan suara gemetar. "Tidak ada jawaban. Ambil semuanya. Rumah, uang, warung, semuanya, lampu." Di atas kepalanya berkedip, Pak Darmo menatap pintu belakang. Suara yang selama ini menghantuinya kembali terdengar. "Bukan milikmu lagi, Pak." Darmo menutup matanya. Ia tahu maksudnya. Selama ini ia mengira kekayaan itu adalah miliknya. Ternyata sejak awal, sesuatu yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Dan harga yang harus dibayar semakin besar. Di luar warung, beberapa karyawan mulai berkumpul dan membicarakan untuk meninggalkan pekerjaan secara bersamaan. Mereka sudah tidak peduli dengan gaji yang tinggi. Mereka hanya ingin selamat. Namun sebelum keputusan itu benar-benar terlaksana, Pak Darmo menerima kabar lain. Seorang karyawan yang baru bekerja beberapa minggu mengalami kejadian aneh ketika pulang dari warung. Ia tidak mengalami luka serius, tetapi sejak malam itu ia berubah. Jadi terus mengkongas kawan buat ide kentrang yang sengibutinya dari belakang. Ketika ditanya siapa orangnya, ia hanya menjawab dengan wajah pucat, "Saya tidak tahu." Laki-laki atau perempuan? Ia menggeleng, bukan manusia. Kabar tersebut menjadi titik terakhir bagi sebagian karyawan. Mereka memilih pergi warung yang dahulu penuh kini mulai kehilangan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun setiap kali satu orang pergi, suara-suara dari dapur justru semakin sering terdengar. Pak Darmo akhirnya memahami sesuatu yang mengerikan. Yang datang menagih bukan hanya ingin mengambil satu tumbal. Perjanjian itu seolah meminta lebih banyak. Dan jika ia terus mempertahankan kekayaannya, maka semakin banyak orang yang akan terseret. Di malam yang sunyi, Pak Darmo berdiri di depan pintu belakang warung. Untuk pertama kalinya ia menangis. Ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya dibangun di atas rasa takut orang lain. Namun, penyesalan tidak menghapus perjanjian. Dan ketika suara dari dapur kembali memanggil namanya, Pak Darmo tahu bahwa kali ini penagihan akan memasuki tahap terakhir. Bukan lagi sekadar menyasar orang-orang yang bekerja di warung. Sesuatu yang jauh lebih dekat dengannya mulai menunggu. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Pak Darmo. Warung soto kuning yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaannya, akhirnya benar-benar sepi. Tidak ada lagi suara pelanggan bercanda, tidak ada suara sendok beradu dengan mangkuk, dan tidak terdengar lagi suara para karyawan yang sibuk di dapur. Meja-meja yang biasanya penuh kini kosong. Kursi-kursi tersusun rapi seolah warung itu sudah lama ditinggalkan. Pak Darmo berdiri sendirian di tengah warung. Ia menatap sekeliling. Tempat yang dahulu membuatnya bahagia kini justru menjadi tempat yang paling ingin ia hindari. Satu persatu karyawan telah pergi. Rudi masih menjalani pemulihan. Jaya tidak pernah kembali. Beberapa karyawan lain memilih mengundurkan diri tanpa banyak bicara. Dan sejak tidak ada lagi orang yang bekerja sampai malam, kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Malam itu tepat ketika Pak Darmo hendak menutup warung, terdengar suara mangkuk jatuh dari dapur. Prang. Pak Darmo memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat apapun. Namun kemudian terdengar suara langkah kaki. Pelan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Suara itu bergerak dari dapur menuju ruang makan. Pak Darmo mundur. Sudah cukup. Langkah itu berhenti. Kemudian suara yang selama ini menghantuinya terdengar. Janji belum selesai. Pak Darmo menahan napas. "Aku sudah kehilangan semuanya." "Belum. Aku sudah memberikan apa yang kalian minta." Tidak ada jawaban. Kemudian suara itu kembali terdengar. Yang dijanjikan bukan satu. Tubuh Pak Darmo langsung lemas. Selama ini ia memang tahu bahwa tumbal pertama hanyalah permulaan. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa perjanjian tersebut akan menuntut lebih banyak. Ia berlari menuju pintu depan. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, seluruh lampu warung mati. Gelap. Dalam kegelapan itu, Pak Darmo mendengar banyak suara. Ada suara langkah, ada suara mangkuk beradu, ada suara pintu diketuk. Dan di antara semuanya,
Terdengar suara orang-orang memanggil namanya. Pak Darmo. Ia menutup telinganya. Jangan! Suara itu semakin banyak. Pak Darmo. Pak Darmo. Ia jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesali semua yang telah dilakukan. Ia teringat masa lalu, warung kecilnya, meja-meja tua, hari-hari ketika ia harus berjuang mendapatkan pelanggan. Ia teringat istrinya, anak-anaknya, dan malam ketika seorang lelaki bernama Pak Seno menawarkan jalan pintas. Saat itu Pak Darmo mengira dirinya sedang membeli masa depan. Ternyata ia sedang menjual ketenangan hidupnya. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk ke dalam warung. Pak Darmo melihat sesuatu berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak bergerak. Tidak terlihat jelas wajahnya. Tetapi Pak Darmo tahu bahwa sesuatu sedang menunggunya. Ia mencoba berlari, namun tubuhnya terasa berat. Ambil warung ini, katanya. Tidak ada jawaban. Ambil semua uangku, tetap tidak ada jawaban. Ambil rumahku, suara itu akhirnya terdengar. Sudah terlambat, Pak Darmo menangis. Lalu apa yang kalian mau? Suasana menjadi sunyi. Kemudian terdengar satu kalimat, bayar sampai lunas. Malam itu, Pak Darmo tidak pernah kembali ke rumah dalam keadaan seperti sebelumnya. Keesokan paginya, warga menemukan warung soto kuning dalam keadaan berantakan. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada barang berharga yang hilang. Uang masih berada di tempatnya, namun Pak Darmo tidak ditemukan. Kabar tentang hilangnya Pak Darmo menyebar dengan cepat. Bu Lastri panik. Keluarga mencari ke berbagai tempat, tetapi tidak ada hasil. Hari berganti hari. Warung yang dahulu selalu penuh, akhirnya ditutup. Tidak ada lagi pembeli, tidak ada lagi karyawan. Tidak ada lagi suara aktivitas dari dapur. Hanya bangunan kosong yang perlahan mulai terlihat tua. Beberapa warga mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu masih terdengar suara mangkuk diletakkan di atas meja. Ada pula yang mengaku pernah mencium aroma soto dari dalam warung. Meskipun dapurnya sudah tidak digunakan. Namun cerita yang paling membuat warga takut adalah suara seseorang yang kadang terdengar dari balik pintu. Suara seorang lelaki. Pelan, seperti sedang memanggil orang yang lewat. Masuk, tidak ada yang berani mendekat. Lama-kelamaan warung tersebut benar-benar ditinggalkan. Nama Pak Darmo yang dahulu identik dengan kesuksesan kini menjadi cerita yang dibisikkan warga. Orang-orang tidak lagi membicarakan berapa banyak uang yang pernah ia miliki. Mereka membicarakan bagaimana kekayaan itu menghancurkan kehidupannya. Rudi yang selamat dari kecelakaan akhirnya kembali menjalani kehidupan normal. Tetapi ia tidak pernah mau melewati tempat bekas warung tersebut. Ketika seseorang bertanya mengapa, ia hanya menjawab singkat, "Di sana bukan tempat yang baik." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Beberapa tahun kemudian bangunan warung itu akhirnya dibongkar. Tetapi sebelum benar-benar rata dengan tanah, seorang pekerja menemukan sesuatu di bagian belakang bangunan. Sebuah benda tua yang sudah berkarat. Tidak ada yang tahu milik siapa. Ketika benda itu diperlihatkan kepada warga, seorang lelaki tua langsung mengenalinya. Itu milik Pak Seno. Semua orang terdiam. Padahal menurut cerita yang pernah didengar warga, Pak Seno sudah meninggal jauh sebelum warung Pak Darmo menjadi terkenal. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani membicarakan kisah tersebut terlalu keras. Bagi sebagian orang, cerita Pak Darmo hanyalah legenda. Bagi yang lain itu adalah peringatan tentang keserakahan dan keinginan mendapatkan kekayaan secara instan. Sebab kekayaan yang datang tanpa proses seringkali membuat manusia lupa bertanya tentang harga yang harus dibayar. Pak Darmo mendapatkan semua yang pernah ia impikan. Rumah besar, kendaraan, uang, warung yang tidak pernah sepi, nama yang dikenal banyak orang. Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak mampu menyelamatkannya. Ia kehilangan ketenangan, kehilangan orang-orang yang bekerja untuknya, kehilangan usahanya, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Sampai sekarang, warga hanya bisa mengingat satu hal dari kisah tersebut. Jangan pernah menganggap kekayaan sebagai tujuan terakhir.
Karena jika jalan yang ditempuh salah, sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan bisa berubah menjadi sebuah utang. Dan utang semacam itu mungkin tidak selalu dibayar dengan uang. Kadang, harganya adalah manusia. Dan itulah akhir tragis dari kisah yang oleh warga disebut sebagai pesugihan warung soto kuning Pak Darmo di Semarang.